Halo sobat pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di Latar Sinema, di mana channel ini akan menyajikan alur cerita dari film-film internasional. Di kesempatan ini saya akan membahas sebuah film berjudul No Time to Die. Film ini merupakan kelanjutan dari film James Bond sebelumnya, yaitu Spectre, yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Di akhir film sebelumnya, Bond memutuskan untuk keluar dari MI6 dan menikah dengan Madeline yang merupakan putri dari Mr. White. Saat itu, Mr. White meminta Bond untuk menjaga Madeline setelah kematiannya. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan kilas balik kehidupan Madeline kecil. Saat itu, ia tinggal di sebuah rumah terpencil bersama ibunya yang suka minum alkohol dan ayahnya Mr. White yang begitu jarang pulang ke rumah. Pada hari itu, saat Madeline memeriksa keadaan ibunya yang sedang mabuk, tiba-tiba ia melihat sosok pria bertopeng yang mendekati rumahnya. Madeline mencoba memberitahu ibunya, namun karena mabuk parah, ibunya mengabaikan Madeline. Saat pria itu berhasil masuk ke dalam rumahnya, Madeline dengan rasa takutnya ia segera bersembunyi. Pria bertopeng itu kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Luther Savin. Dia datang untuk membalas kematian keluarganya yang dulu telah dihabisi oleh Mr. White. Setelah menghabisi ibunya, Savin kemudian mencari keberadaan Madeline. Madeline yang sebelumnya sempat mengambil pistol di lemari, ia keluar dari bawah kolong tempat tidur dan langsung menembak ke arah Savin. Saat Madeline menyeret mayat Savin keluar, ternyata ia belum mati dan terbangun dari pingsannya. Seketika itu juga Madeline pun kabur dan terperosok ke dalam retakan es. Namun entah apa yang ada di pikiran Savin. Saat ia melihat Madeline tak berdaya, Savin malah menarik dan menyelamatkan Madeline sebelum ia pergi. Kembali ke cerita masa sekarang. Saat itu Bond dan istrinya yaitu Madeline sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat di Italia. Mereka menginap di sebuah hotel tempat orang-orang biasa membakar selembar kertas berisikan rahasia dan impian mereka. Dan hal itu pun dilakukan oleh Madeline. Pagi hari, Bond pamit pada Madeline akan berziarah ke makam Lynn, mantan kekasihnya dulu. Lynn adalah kekasih Bond yang tewas dalam film Casino Royale. Sesampainya di sana, ia diantar oleh seorang remaja dan kemudian meninggalkannya. Tak lama kemudian, Bond melihat sebuah kartu nama berlambang Spectre yang terletak di makam Lynn dan tiba-tiba beruntung Bond selamat dari ledakan tersebut. Kemudian ia mencoba menghubungi Madeline, namun tak ada jawaban. Bond pun segera bergegas kembali ke hotel untuk menemui Madeline. Saat perjalanan, tiba-tiba anak buah Spectre bermunculan dari berbagai arah dan terus mengejarnya. Bond berhasil melumpuhkan seorang agen Spectre bernama Primo, dan dia mengatakan bahwa Mr. White, ayah dari Madeline, adalah bagian dari Spectre, yang membuat Bond menganggap bahwa Madeline adalah bagian dari semua ini. Setibanya di hotel, Bond bertanya pada Madeline bagaimana Spectre bisa mengetahui keberadaannya. Bond mencurigai Madeline, tetapi Madeline mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Kemudian Bond segera membawa Madeline pergi. Saat berada di dalam mobil, Madeline ingin mengatakan sesuatu kepada Bond. Namun sebelum ia sempat mengatakannya, Bond langsung menancap gas mobilnya. Ternyata anak buah Spectre terus mengejar mereka. Tiba-tiba handphone Madeline berdering, dan ternyata itu adalah panggilan dari pimpinan Spectre, yaitu Franz Overhauser alias Blofeld. Di sana, Blofeld mengucapkan rasa terima kasih atas pengorbanan Madeline, dan itu pasti akan membuat ayahnya bangga. Bond yang merasa dikhianati, tiba-tiba ia menghentikan laju mobilnya, dan para anak buah Spectre kemudian mengepung mobil Bond dan memberondongnya dengan peluru. Salah satu agen Spectre yang bernama Primo ternyata masih selamat, dan ia tampak memfokuskan tembakannya ke arah Madeline. Ketika cukup memahami situasinya, Bond kemudian mulai melakukan breathing dan mengeluarkan senjata canggih dari lampu mobilnya.
Setelah mengeluarkan asap tebal untuk mengelabui anak buah Spectre, akhirnya Bond dan Madeleine berhasil melarikan diri. Kemudian Bond berhenti di sebuah stasiun. Ia mengantarkan Madeleine naik sebuah kereta api. Bond juga mengatakan bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Spectre membobol sebuah laboratorium milik MI6 tempat Profesor Obruchev mengembangkan penelitiannya. Obruchev menciptakan sebuah senjata biologis yang mengandung nanobot bernama Herakles yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan. Setelah berhasil mendapatkan Obruchev dan penelitiannya, kemudian Spectre pun menghancurkan laboratorium tersebut. Berpindah ke tempat terpencil di Jamaika, di mana James Bond yang sedang menikmati masa pensiunnya setelah tak lagi menjadi anggota di MI6. Suatu hari saat Bond pulang menobak ikan, ia mendapat kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA bernama Felix dan rekannya dari Departemen Luar Negeri Inggris bernama Logan Ash. Kedatangan Felix adalah untuk meminta Bond agar kembali dan menyelamatkan Profesor Obruchev beserta penelitiannya dari tangan Spectre. Namun saat itu Bond menolak. Ternyata di sana juga ada Primo yang mendengarkan pembicaraan mereka. Dan Bond juga tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang tanpa diketahui ternyata ia salah satu agen dari MI6. Saat Bond hendak pulang, ia mengalami suatu masalah dengan mobilnya. Tak lama kemudian, si wanita tadi yang diketahui bernama Nomi menawarkannya sebuah tumpangan. Sesampainya di rumah, Nomi mengungkapkan bahwa dirinya adalah agen yang menggantikan Bond sebagai 007 di MI6. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta Bond agar tak ikut campur dalam urusan Obruchev. Dengan rasa penasaran, Bond kemudian menghubungi M untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan M dengan mempekerjakan Profesor Obruchev. Namun M malah kembali mengingatkan Bond untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Kemudian M meminta Q untuk memantau keadaan Blofeld yang ternyata sedang ditahan di sebuah fasilitas tahanan berkeamanan tingkat tinggi di bawah pemantauan MI6. Sementara itu, mendengar keterlibatan Spectre, Bond teringat akan istrinya dan ia pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Felix menyelamatkan Profesor Obruchev. Bond kemudian melakukan perjalanan ke Santiago untuk bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Paloma yang akan menjadi pendampingnya dalam misi tersebut. Mereka kemudian menghadiri sebuah pesta yang juga dihadiri oleh seluruh anggota Spectre dari berbagai negara. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Blofeld untuk menyambut kedatangan Bond. Di sisi lain, Obruchev diperintahkan untuk menyiapkan racun Herakles dengan memasukkan DNA Bond. Namun Obruchev punya rencana lain. Dan sebaliknya, diam-diam ia mengganti profil DNA Herakles tersebut menggunakan profil DNA para agen Spectre. Sehingga ketika Herakles diaktifkan, hal itu justru membunuh semua agen Spectre yang ada di sana. It's too late. Saat terjadi kerusuhan, Obruchev mencoba melarikan diri. Bond dan Paloma yang menyadari hal itu berhasil menangkapnya dan mengamankan sebuah flash disk milik Obruchev. Sementara itu, para agen Spectre yang masih selamat terus mengejar mereka. Setelah menyelesaikan misinya dan membawa Obruchev, Bond dan Paloma pun berpisah karena Paloma hanya diperintahkan untuk menemani Bond sampai di sini saja. Bond kemudian membawa Obruchev ke sebuah kapal di mana ada Felix dan Logan yang sudah menunggunya di sana. Di sana, Bond kemudian menginterogasi Obruchev dan menanyakan siapa yang menginginkan senjata kimia tersebut dan mengapa Spectre yang menjadi target mereka. Mendengar hal itu, Logan meminta agar Obruchev untuk tutup mulut. Namun Obruchev mengatakan bahwa M lah yang memerintahkannya untuk membuat senjata mematikan tersebut. Akan tetapi ada orang lain juga yang memerintahkannya untuk mensabotase senjata tersebut. Karena Logan yang terus berusaha menyuruh Obruchev untuk tutup mulut, Bond pun akhirnya menyadari bahwa Logan adalah seorang agen ganda.
Di sana, Logan berhasil mengunci Bond di ruang bawah kapal bersama dengan Felix dan kemudian mengatakan kepada Obrushev bahwa dia juga bekerja untuk user Safin. Kemudian mereka pun pergi dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut. Bond berusaha menyelamatkan Felix, namun usahanya tak membuahkan hasil dan Felix pun tewas. Bond kemudian pergi ke kantor MI6. Ia disambut oleh Moneypenny yang kemudian mengantarkannya ke ruangan M. Di sana, Bond meminta M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara Belmarsh untuk mencari tahu untuk siapa Obrushev dan Logan bekerja. Namun M menolak karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre dan ia tak ingin mengambil risiko. Mengetahui hal itu, Moneypenny mencoba menawarkan bantuan kepada Bond. Dan tanpa sepengetahuan M, mereka meminta bantuan kepada Q untuk mencari tahu apa isi dalam flash disk milik Obrushev yang diambil oleh Bond sebelumnya. Ternyata itu adalah pusat data DNA dari penelitian yang dilakukan oleh Obrushev selama ini. Dan bukan hanya DNA Spectre saja, ternyata di dalamnya juga terdapat ribuan DNA orang-orang penting di dunia. Dan pastinya ini akan menjadi ancaman serius. Bond kemudian meminta Q untuk membujuk M agar dapat memasukkannya ke penjara Belmarsh karena dia yakin bahwa Blofeld mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Namun masalahnya, Blofeld hanya mau berbicara dengan satu orang saja, yaitu Madeleine Swan. Di sisi lain, Madeleine dikagetkan dengan kedatangan Luther Safin yang dulu pernah membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Ternyata Safin mengetahui bahwa Madeleine adalah programmer kepercayaan Blofeld. Ia meminta Madeleine untuk membantunya membalaskan dendam dengan cara menemui Blofeld di penjara Belmarsh dan menularkan Herakles untuknya. Dan jika ia menolaknya, maka ia akan kehilangan orang yang ia cintai. Berpindah ke kantor MI6, Bond kembali diaktifkan menjadi agen 007. Di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Herakles dirancang sebagai senjata MI6 paling efisien yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakan mereka sehingga dapat mencapai target yang dituju. Namun Obrushev memodifikasinya sehingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan target tersebut. Melihat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan Bond untuk menemui Blofeld di Belmarsh. Dan di sana Bond akhirnya bertemu dengan Madeleine untuk pertama kalinya setelah 5 tahun berpisah. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Blofeld. Namun saat Blofeld akan keluar, Madeleine memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Ia malah meminta keluar dari ruangan tersebut. Dan sebelum Madeleine keluar, Bond sempat menyentuh tangan Madeleine. Lanjut saat Bond menemui Blofeld, percakapan mereka pun berakhir ricuh, sehingga Blofeld pun tewas setelah Bond mencekiknya. Diketahui sebenarnya kematian Blofeld bukan karena cekikan Bond, melainkan Herakles yang tertular di tangannya. Q juga menyimpulkan bahwa Herakles itu dikeluarkan dari tubuh Bond, karena sekali ia terinfeksi maka selamanya akan ada di dalam tubuh Bond. Dan hal itu tak akan berbahaya jika Bond bukan menjadi targetnya. Kemudian Bond memutuskan untuk menemui Madeleine di rumah masa kecilnya. Ternyata Madeleine sudah memiliki seorang putri bernama Matilda yang memiliki mata yang sama persis dengan mata James Bond. Dan tanpa sepengetahuan Bond, ternyata saat berada di Italia, Madeleine sangat ingin mengatakan bahwa dirinya mengandung anak Bond. Namun ia tak sempat mengatakannya. Dan begitu juga di sana, Madeleine juga tak mengatakan hal itu sehingga Bond pun masih tak mengetahuinya. Namun Bond memiliki firasat dengan melihat mata gadis kecil itu. Kemudian Madeleine membawa Bond ke ruang kerja ayahnya. Di sana ia memberitahu Bond tentang masa lalu ayahnya dan tentang seorang pria bernama Safin yang merupakan dalang di balik kematian Blofeld dan juga yang memerintahkan Obrushev untuk mensabotase Herakles. Ia juga memberitahu bahwa Safin memiliki sebuah pulau keluarga yang dulu sempat direbut oleh ayahnya. Madeleine juga meyakini bahwa di sana adalah pusat pengembangan Herakles.
Mengetahui hal itu, Bond segera menghubungi Q untuk melacak Safin dan pulau yang dimaksud oleh Madeline dengan mengirimkan sebuah foto yang ia dapatkan. Setelah berhasil mendapatkan lokasi pulau tersebut, Q langsung menghubungi MI6 dan memberitahukan bahwa lokasinya berada di perairan sengketa antara Jepang dan Rusia. Tanner juga menunjukkan citra satelit Jepang yang memantau aktivitas mencurigakan di pulau tersebut. Bond yang sebelumnya sempat meminta Naomi untuk melacak Logan, ia mendapat koordinat bahwa Logan berada tak jauh dari lokasi Bond saat ini, sehingga ia meyakini bahwa Logan saat itu sedang mengincar Madeline. Kemudian mereka segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diikuti oleh dua mobil tak dikenal dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Melihat situasi yang semakin membahayakan untuk Madeline dan Matilda, Bond memutuskan bersembunyi di dalam hutan untuk mengelabui anak buah Safin. Bond meminta Madeline dan Matilda untuk bersembunyi di sebuah pondok, sementara dirinya akan menghadapi anak buah Safin. Kemudian Bond kembali menghampiri Madeline dan Matilda. Namun ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Safin dan dibawa menggunakan sebuah helikopter. Tak lama kemudian Naomi datang dan memberikan tumpangan kepada Bond. Mereka berdua segera menuju bandara di mana Q telah menunggunya. Di sana M mengatakan bahwa ada 3 yang menjadi tujuan utama misi mereka, yaitu mengonfirmasi keberadaan Herakles, memburu Obrushev dan Safin, kemudian menyelamatkan Madeline dan Matilda. Sebelum menjalankan misi, Q memberi Bond sebuah jam tangan canggih yang mengandung denyut elektromagnetik yang dapat mematikan setiap sirkuit jaringan terprogram dalam jarak dekat. Sementara Naomi, ia dibekali dengan Q-Dar yang dapat memetakan setiap ruangan. Singkat cerita, terlihat Safin tiba di pulau tersebut bersama Madeline dan Matilda. Di sana, Safin disambut oleh Profesor Obrushev dan memberinya sebuah serum Herakles yang telah tertanam DNA Madeline dan Matilda. Kemudian Safin membawanya ke sebuah taman beracun yang sedang mereka kembangkan. Ia berkata itu adalah warisan dari ayahnya, sebuah kolam taman yang dihiasi dengan berbagai bunga beracun. Dan setelah itu ia memisahkan Madeline dan Matilda. Kembali ke Bond. Ia bersama Naomi bergerak menuju pulau tersebut menggunakan sebuah kapal siluman yang dapat terbang dan menyelam di bawah permukaan air. Sesampainya di pulau tersebut, Bond langsung mematikan kamera pengintai menggunakan jam tangannya dan menyisir setiap ruangan dipandu oleh Q dengan bantuan pemetaan ruang dari Q-Dar yang dibawa oleh Naomi. Setelah menyisir setiap ruangan, akhirnya Bond berhasil menemukan Obrushev dan ia berencana untuk segera meledakkan laboratorium tersebut. Sementara itu, Madeline berhasil kabur dari pengawasan Primo. Saat Bond akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba terdengar suara Safin menyuruh Bond untuk segera menyerahkan diri atau ia akan membunuh Matilda. Bond pun berencana menemui Safin dan meminta Naomi untuk menghancurkan tempat itu jika ia tak kembali. Sesampainya di hadapan Safin, Bond berhasil menghabisi anak buah Safin. Namun sayangnya Safin berhasil melarikan diri dan membawa Matilda bersamanya. Dan di situ pula tiba-tiba Madeline muncul dari belakang Bond. Kembali ke Safin. Dalam pelariannya, Matilda mencoba memberontak dan menggigit tangan Safin dan hal itu membuat Safin membiarkan Matilda pergi begitu saja. Di sisi lain, Naomi akhirnya menghabisi Obrushev dan membubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut. Saat Bond dan Madeline berusaha mencari keberadaan Matilda, tak sengaja akhirnya mereka menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah sebuah meja. Lalu Bond meminta Naomi untuk segera pergi membawa Madeline dan Matilda. Sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk memburu Safin dan melenyapkan tempat tersebut. Bond kemudian pergi ke ruang kontrol. Ia meminta Q untuk menghubungi kapal selam angkatan laut dan segera mempersiapkan misil agar dapat menghancurkan tempat tersebut.
Q mengatakan agar bisa menghancurkan tempat tersebut, Bond harus memastikan bahwa pintu atapnya tetap terbuka atau semuanya akan percuma karena pulau itu dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat. Kemudian Bond dengan cepat mencoba membuka atap tersebut dan berhasil. Setelah atap terbuka, Bond pun bergegas untuk pergi meninggalkan pulau tersebut dan memberikan aba-aba agar angkatan laut menembakkan rudalnya menuju target. Saat itu Bond hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan. Namun sayang atapnya kembali tertutup dan Bond pun harus membukanya kembali di ruang kontrol. Saat Bond kembali menuju ruang kontrol, tiba-tiba Safin muncul dari belakang dan menembaknya. Bond pun berhasil mengalahkan Safin. Namun sayangnya Bond terkena racun Herakles, di mana jika ia melakukan kontak dengan Madeline dan Matilda, maka itu dapat membunuh mereka. Meskipun sudah terkena racun tersebut, namun Bond berhasil kembali ke ruang kontrol dan membuka semua atap yang ada. Akan tetapi, ia harus menerima kenyataan bahwa ia tak akan pernah bisa menyentuh Madeline dan Matilda lagi. Dan untuk terakhir kalinya, Bond meminta Q untuk menghubungkan komunikasinya dengan Madeline. Dengan berat hati, Bond mengatakan bahwa ia tak akan selamat. Bond juga berterima kasih kepada Madeline karena telah melahirkan dan menjaga buah hatinya, yaitu Matilda. Terlihat Bond yang hanya bisa pasrah menunggu kedatangan rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. Setelah kejadian tersebut, di markas MI6 di mana M beserta yang lainnya sedang berkumpul dan mengenang kematian agen terbaik mereka, yaitu James Bond 007. Di sisi lain, terlihat mobil legendaris James Bond yang dikendarai oleh Madeline bersama dengan Matilda menuju ke sebuah kota di Italia untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dan saat itu juga film pun berakhir. Oke guys, mungkin sekian review Alur kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan apabila teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.